Welcome to my channel. Membuat pengulangan pada plat lantai struktur. Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran Autodesk Revit. Kali ini kita akan mulai mempelajari tentang bagaimana cara membuat suatu penulangan pada plat lantai struktur. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membuat tentang bagaimana cara membuat penulangan si kolom yang menerus sampai ke pondasi, lalu penulangan pada balok. Dan di tahap berikut ini adalah cara membuat penulangan pada plat lantai struktural. Nah, tapi dengan catatan plat lantai struktural yang kita akan buat ini menggunakan tipe yang wire mesh. Jadi dia kayak memang tinggal kita plot, kita buat boundary dan dia otomatis jadi. Lalu catatan juga, kalau misalkan kita akan membuat suatu plat lantai struktural, sangat amat disarankan bahwa balok-balok atau kolom yang menempel atau bersinggungan dengan si plat lantai itu harus dibuat terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena ketika kita lihat di section, misalkan contoh di potongan, coba kita cek sectionnya di section 3. Nah, ini kan ada suatu balok. Sedangkan kalau misalkan di potongannya ini, oke, coba kita cek lagi kurang jauh. Nah, kalau misalkan kita gak bikin si penulangan baloknya dulu, dia ini gak akan kelihatan. Jadi dia kayak akan menumpuk. Nah, ini kan belakang nih ada plat lantai strukturalnya dan ini ada si baloknya. Kalau misalkan kita bikin plat lantainya dulu, baru si baloknya, dia tuh akan nggak fokus karena untuk membuat si penulangan balok ini dibanding dengan penulangan plat lantai itu agak sedikit lebih ribet si baloknya. Jadi kalau misalkan sudah ada penulangan si plat lantai, kita jadi nggak fokus mau buatnya itu permodelan penulangan balok atau kolom itu seperti apa. Mungkin bisa di hide, tapi akan lebih mudahnya lagi kalau misalkan kalian selesaikan dulu si balok dan kolomnya, baru kita buat plat lantainya. Nah, oke, kita bisa langsung saja ke caranya, yaitu dengan biasa nih di tab struktur, selanjutnya ke yang paling reinforcement, pilih yang area. Lalu kalian select plat lantai yang akan kita gunakan atau akan kita buat si penulangannya. Mungkin kalau di sini terlalu banyak ya, jadi kayak Revit udah bingung bacanya mau di mana. Coba kita ke lantai 2-nya saja. Di sini coba kita tap. Oke, dia udah keklik ya. Nah, ini masuk ke modify, yang dimana kita membuat garis boundary atau boundary line untuk penempatan rebarnya. Nah, kita bisa langsung membuatnya sesuai dengan garis. Jadi kita buat langsung di sini. Oh iya, ini ada sedikit kesalahan. Berdasarkan permodelan sebelumnya, di sini yang belakangnya ada void ya, jadi jangan lupa untuk tidak di-select. Buat boundary-nya tinggal kita ikutin saja si plat lantainya itu bentuknya seperti apa. Nah,
Lalu di sini ada void untuk tangga, jangan lupa untuk dibolongkan. Maksudnya jangan di select dan isi. Oke, ini sudah ada boundary line-nya, tinggal kita checklist. Oke, jadi ya. Namun di sini kita bisa men-settingnya juga. Kalau misalkan kita lihat di properties, ini ada top major, terus ada top minor, bottom major atau mayor, lalu satu lagi bottom minor. Nah, itu maksudnya apa? Jadi ketika kalian membuat suatu permodelan rebar untuk plat lantai, misalkan saya klik lagi ya edit boundary. Nah, di sini tuh kayak ada garis dua gini. Garis seperti ini. Ini tuh artinya adalah Meyer direction. Meyer direction itu artinya garis yang sejajar dengan arah bentangan ini, dia itu adalah namanya garis mayor. Jadi kalau misalkan di sini kan garisnya ini horizontal. Berarti semua garis yang horizontal dia itu adalah namanya mayor. Sedangkan garis yang vertikal dia berarti namanya minor. Nah, beda lagi kalau misalkan saya bisa ganti arahnya, ini mayor directionnya saya ganti ke area vertikal. Nah, berarti mayor directionnya itu adalah yang vertikal, sedangkan yang minor itu yang horizontal. Nah, coba kita checklist. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kita lihat di potongan nih, nah dia tuh ada bagian atas dan bagian bawah ya. Ini yang atas, ini yang bawah. Kalau kita lihat di 3D, coba kita cek. Ini agak sedikit riuh ya. Jadi kan ada yang atas, ada yang bawah. Kalau atas itu tadi top, kalau bawah itu bottom. Lalu selanjutnya kalau tadi kita buat di sini di lantai 2. Misalkan nih kita mau men-setting dia ini kan jaraknya ini top minor spacing-nya 300, minor spacing 300, pokoknya semuanya 300, mungkin hasilnya itu 300 kali 300. Sedangkan kita ingin bentuk wire mesh-nya ini berukuran 15 kali 15 dengan diameter tulangannya adalah 8 mm. Nah, caranya kita bisa langsung setting aja nih, berarti top mayornya kita langsung ganti jadi 8 mm. D8 kita ganti jadi D8 semua. D8 dan D8. Sebenarnya di sini bisa juga kita unchecklist. Kalau di unchecklist berarti dia nggak ada gitu, dia hilang. Kita nggak butuh nih si top minor direction. Coba kita apply. Nah, dia jadi hilang gitu. Kalau kita checklist, maka dia akan muncul lagi. Lalu untuk jaraknya kita pilih yang tadi kan kita mau jaraknya 15 cm, berarti 150. Tinggal kita copy dan di paste aja. Apply. Nah, ini udah jadi. Berikut untuk penulangan si permodelan struktur yang telah kita buat. Lalu ini untuk kelihatan seperti ini. Coba kalau misalkan kita cek ini kayak ada yang salah kurang.
Oh iya, ini benar sama. Coba kita cek lagi di section. Nah, ini sudah benar. Nah, ini kalau misalkan tadi yang saya bilang, kalau kalian buat si plat lantainya dulu, baru buat si balok, nanti jadi kayak kelihatan tuh banyak garisnya gitu, banyak banyak tulangannya, jadi kalian takutnya bingung, ini tulangan yang mana. Oke, sekian pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.